Namaku Aldi. Aku cuma lelaki biasa, bukan anak pejabat, bukan pula pria bermobil mahal. Aku hanya mahasiswa semester akhir jurusan teknik sipil, tinggal di sebuah kos-kosan sederhana di Jogja, hidup dari kiriman orang tua dan hasil bantu-bantu desain bangunan milik teman-teman kampus. Tapi semua berubah sejak aku mengenal Ratna. Ratna, awal segalanya aku bertemu Ratna di kampus, 3 tahun lalu. Dia anak kelas paralel, satu organisasi kampus. Cantik. Pintar. Punya senyum yang selalu berhasil membuatku lupa kalau hidupku pahit. Selama 2 tahun, kami pacaran. Awalnya indah. Kami nonton bareng, makan angkringan malam-malam, bahkan pernah mendaki merbabu bersama. Tapi makin kesini, sikapnya berubah. Dia mulai sibuk. Katanya banyak tugas. Tapi feelingku berkata lain. Dan ternyata, perasaanku benar. Pengkhianatan di malam hujan malam itu hujan turun deras. Aku ingat betul karena aku sedang kehujanan waktu naik motor ke kos Ratna. Aku ingin memberi kejutan, membawakan mie goreng favoritnya, lengkap dengan susu coklat hangat. Tapi saat aku sampai, lampu kamar kosnya mati, pintu tertutup. Sepi. Namun dari balik tirai, aku melihat bayangan 2 orang. Satu perempuan. Satu laki-laki. Jantungku mencelos. Aku menunggu. Diam. Tangan menggenggam plastik mie yang kini terasa berat. Sampai akhirnya pintu terbuka, dan dari sana keluar Ratna, bersama seorang pria parubaya bermobil Innova. Ratna kaget melihatku. Matanya membelalak. Tapi dia tidak berkata apa-apa. Hanya berdiri diam seperti orang yang tertangkap basah. Pria itu melirikku dingin. Anak kuliahan, katanya sambil menyalakan rokok. Aku tak bisa berkata-kata. Plastik mie itu jatuh, isinya tumpah ke genangan air. Aku basah kuyup, bukan hanya oleh hujan, tapi juga oleh rasa malu yang tak tertahankan. Ratna hanya berkata pelan, "Maaf, Di. Aku butuh masa depan." Dan pintu pun ditutup di hadapanku. Bermalam dengan dendam aku tak tidur malam itu. Di kamarku yang sempit, aku duduk menatap dinding kosong. Kepalaku penuh dengan kilas balik, senyum Ratna, pelukannya, tatapannya yang dulu hangat. Kini semua itu hanyalah kebohongan. Aku merasa seperti mayat hidup. Tidak punya tujuan. Tidak ada harapan. Dan entah kenapa, malam itu aku berpikir. Seandainya dia merasakan apa yang aku rasakan. Seandainya ada yang bisa membuatnya menderita. Atau, tiba-tiba aku teringat obrolan anak kos. Tentang seorang dukun tua di lereng Merapi yang bisa menundukkan hati siapapun. Bahkan katanya bisa bikin perempuan tergila-gila hanya dengan seutas rambut atau potongan pakaian. Namanya Mbah Karto. Langkah pertama ke Lembah Hitam 3 hari setelah pengkhianatan itu, aku memutuskan pergi ke tempat Mbah Karto. Lokasinya jauh dari kota, di dusun bernama Karangnongko. Aku naik motor sendirian, menyusuri jalan menanjak, melewati kebun tembakau dan ladang yang sepi. Warga sekitar bilang, Mbah Karto tinggal di rumah joglo tua yang dijaga kera hitam. Rumahnya tampak suram, berdinding kayu lapuk, dengan bau dupa menyengat dari kejauhan. Aku datang saat matahari hampir tenggelam. Dan benar, seekor kera besar duduk di atas pagar bambu. Matanya merah menyala, menatapku tanpa berkedip. Aku menggigil, tapi tetap mengetuk pintu. Tak lama, pintu dibuka. Seorang pria tua keluar. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput seperti kulit ular tua. Matanya tajam, suaranya parau. Kau datang karena patah hati? Iya, Mbah, kau ingin dia kembali? Bukan. Aku ingin membalas. Aku ingin perempuan lain jatuh cinta padaku. Tapi dengan cara yang berbeda. Mbah Karto tersenyum. Giginya tinggal beberapa. Ia menatapku seperti membaca isi hatiku. Kau tahu risiko ilmu ini? Apa? Jika tidak kuat niat dan jiwamu, bisa-bisa yang tergila-gila jadi gila sungguhan. Aku terdiam. Tapi hatiku sudah terlanjur gelap. Baiklah, kata Mbah Karto. Tapi kau harus membawa sesuatu terlebih dahulu.
Tali pocong dari mayat perempuan yang mati karena bunuh diri. Aku menelan ludah. Di mana aku bisa dapat itu, Mbah? Carilah. Tanyakan ke penjaga makam. Di sana pasti ada. Malam Jumat nanti, bawakan padaku. Arah yang salah malam itu, aku pulang ke kos dengan pikiran penuh dosa. Aku sadar langkah ini salah, tapi sakit hati kadang membuat seseorang kehilangan akal. Aku mulai bertanya-tanya ke tukang gali kubur, pura-pura sebagai mahasiswa riset. Sampai akhirnya aku mendapat informasi tentang seorang gadis SMA yang gantung diri 2 minggu lalu karena gagal masuk universitas. Kuburannya terletak di belakang bukit kecil, sepi dan tak terawat. Disitulah aku akan memulai langkah paling kelam dalam hidupku. Langkah menuju pelet tali pocong. Kuburan itu berada di atas bukit kecil yang jarang dikunjungi orang. Tidak ada penerangan, tidak ada pagar, bahkan papan nisan pun hanya berupa papan kayu yang sudah mulai lapuk. Namanya Resti Aulia, gadis 17 tahun yang bunuh diri karena depresi setelah gagal masuk universitas. Begitulah kata Pak Sur, penggali kubur yang aku sogok dengan rokok dan kopi sachet. Aku datang ke sana tepat malam Jumat Kliwon, sesuai perintah Mbah Karto. Perjalanan naik ke bukit terasa seperti ribuan langkah menuju neraka. Di tangan, aku membawa linggis, sarung hitam, dan kantong plastik. Di dadaku, rasa takut, gelisah, tapi juga tekad. Aku ingat betul. Udara malam itu dingin sekali. Kabut turun, membuat pandanganku samar. Tapi aku terus melangkah. Bayangan Ratna dan pria beristri itu kembali memenuhi pikiranku. Mereka tertawa. Mencibir. Menginjak harga diriku. Dan semua itu hanya membuat niatku makin kuat. Penggalian terlarang pukul 00.12 tengah malam. Aku berdiri tepat di atas makam Resti. Tidak ada suara, kecuali detak jantungku sendiri. Cetak. Cetak. Linggis pertama menghantam tanah. Suara tanah dibongkar di malam sunyi itu membuat bulu kuduku berdiri. Aku terus menggali. Dalam. Dalam. Sampai. DUG. Cangkulku mengenai sesuatu yang keras. Peti. Tanganku mulai gemetar, tapi aku paksa tubuhku terus bekerja. Dengan hati-hati, aku buka bagian atas peti. Isinya gelap. Dan di dalam sana, tampak sesosok mayat perempuan berbalut kain kafan, yang mulai membusuk. Wajahnya menghitam. Matanya mengatup, tapi dari sela-selanya, cairan kehijauan terlihat mengering. Di sekeliling lehernya, tali pocong itu masih utuh. Aku menarik napas panjang. Lalu dengan tangan yang dingin, aku buka ikatan tali itu, bagian yang melilit kepala dan lehernya. Saat ikatan terlepas, aku merasa seolah angin berhembus kencang dari arah peti. Bau busuk menyengat, bercampur amis dan anyir darah tua. Tapi aku berhasil mengambil talinya. Pertanda pertama begitu aku mengambil tali itu dan memasukkannya ke dalam kantong plastik, terdengar suara. Hahaha. Hahaha. Aku langsung menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat aku melihat ke arah peti lagi, matanya terbuka. Demi Tuhan, matanya terbuka. Aku mundur, menjatuhkan plastik berisi tali pocong itu. Badanku gemetar, kaki ingin lari, tapi tubuhku kaku. Dan saat itulah, mayat itu tersenyum. Perlahan. Seolah mengerti tujuanku. Aku menjerit dan langsung lari dari sana. Tali pocong di tangan pagi harinya, aku kembali ke rumah Mbah Karto. Wajahnya datar saat melihatku datang dengan mata merah dan tubuh lemas. Kau melihatnya, bukan? Iya, dia membuka mata, itu wajar. Kau membangunkannya. Tapi kenapa dia tersenyum? Karena dia senang. Jiwanya kini akan bekerja untukmu. Tapi setiap pemberian, selalu menuntut balasan. Aku tak sepenuhnya mengerti, dan aku tak mau terlalu jauh berpikir. Yang penting, ritual ini selesai. Kami masuk ke ruangan belakang. Gelap. Hanya ada satu lilin besar di tengah ruangan. Dinding penuh dengan kertas kuno, mantera Jawa kuno, dan lukisan sesajen. Di tengah ruangan, disiapkan sebuah boneka dari kain kafan, menyerupai manusia. Aku diminta memotong rambut Sinta,
target peletku, yang diam-diam pernah aku ambil dari sisirnya di ruang organisasi kampus. Teteskan darahmu di rambut ini. Aku melukai jariku. Darah menetes. Letakkan di kepala boneka ini. Lilitkan tali pocong di lehernya. Lalu sebut namanya 3 kali. Sinta. Sinta. Sinta? Mbah Karto membaca mantera yang tidak kupahami. Asap dupa mengepul tebal. Aku mulai pusing. Kepalaku seperti ditusuk-tusuk. Tiba-tiba, boom. Lilin mati sendiri. Dan ruangan jadi hening. Seperti kuburan. Ritual selesai, kata Mbah Karto dengan suara rendah. Mulai malam ini, dia akan mencarimu. Tapi ingat, jangan pernah tolak cintanya. Jangan pernah lepas ikatannya. Atau kau yang akan diburu. Hari-hari setelah ritual itu, hidupku berubah. Sinta, perempuan cantik, pintar, dan agak sombong itu, mendadak berubah. Dari yang biasanya acuh padaku, dia mulai menyapaku. Menanyakan kabar. Duduk dekat saat rapat kampus. Lalu, hanya dalam seminggu, dia mulai mengirim pesan tiap malam. Mas Aldi lagi apa? Aku mimpi tentangmu tadi malam. Kenapa ya aku jadi kepikiran kamu terus? Aku pura-pura kaget. Tapi dalam hati, aku menang. Pelet itu bekerja. Tapi yang tidak aku duga, perubahannya terlalu cepat. Terlalu menyeramkan. Malam Jumat berikutnya, sekitar pukul 10 malam, aku mendengar suara ketukan di pintu kos. Tok 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 aku buka. Dan di depan pintu, berdiri Sinta. Matanya sayu. Pucat. Bibirnya gemetar. Aku, gak tahu kenapa aku kesini. Tapi aku gak bisa tidur, Mas. Wajahmu terus muncul di pikiranku. Dia berjalan masuk. Duduk di lantai. Memeluk lutut. Menangis. Aku takut, Mas, aku gak ngerti kenapa aku jadi kayak gini. Aku ngerasa, kayak ada yang nyuruh aku buat terus deket sama kamu. Aku hanya diam. Dalam hati mulai gelisah. Ini tidak seperti yang kupikirkan. Lalu dia menatapku. Wajahnya berubah. Mas. Kalau aku mati, Mas tetap cinta aku, kan? Aku tercekat, tidak ada yang lebih mengerikan daripada cinta yang tak bisa dikendalikan. Sudah 3 minggu sejak aku menjalani ritual pelet itu. Dan dalam waktu sependek itu, hidupku berubah drastis. Sinta kini menjadi bayangan yang selalu mengikutiku. Tidak hanya di kampus, tapi juga di dunia mimpi. Tidak hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Rasa senang itu kini berubah menjadi cemas. Dan ketakutan. Perempuan yang terlalu cinta Sinta datang ke kosku hampir setiap malam. Awalnya hanya untuk ngobrol. Lalu mulai menyentuh. Lalu mulai mencium. Dan pada malam ke-7, dia memaksa untuk tidur bersamaku. Aku tak pernah menyentuhnya lebih dari yang perlu. Ada sesuatu yang aneh darinya. Matanya kosong seperti orang melamun. Kadang dia hanya duduk menatap tembok. Kadang dia bicara sendiri. Pernah suatu malam, saat aku bangun karena haus, aku melihatnya berdiri di depan cermin, tersenyum. Mas, aku cantik, kan? Kamu kenapa, Sin? Kalau aku mati, kamu bakal nikah sama aku? Keringat dingin langsung membasahi punggungku suatu pagi, aku membuka pintu kamar dan menemukan surat di bawahnya. Kertas sobekan buku tulis, dilipat dengan darah mengering di ujungnya. Isinya ditulis dengan tangan gemetar, aku sayang kamu, Mas. Tapi kenapa kamu mulai cuek? Aku gak mau kehilangan kamu. Jangan buat aku gila. Aku rela mati kalau kamu gak cinta aku lagi. Sinta, aku langsung meneleponnya. Dia tidak mengangkat. Saat aku ke rumahnya, kos khusus perempuan, ibu kos bilang Sinta sudah 3 hari tidak pulang. Malam itu dia muncul, mengetuk pintu kamarku dengan kaki telanjang, bajunya sobek, wajahnya penuh tanah. Aku dikubur, Mas, tapi aku balik karena aku sayang kamu. Dan dia menangis sambil memeluk erat, seperti anak kecil yang kehilangan arah. Sejak saat itu, aku mulai mengalami hal-hal yang tidak masuk akal. Saat tidur, aku sering terbangun oleh suara bisikan, dia milikmu,
dia milikmu, selamanya. Kadang suara itu berubah menjadi jeritan. Kadang menjadi tawa perempuan. Dan tak hanya aku, teman satu kosku, Arif, juga mulai merasa aneh. Bro, lo kenapa sih sekarang? Kamar lo bau kemenyan mulu. Tiap malam gue denger suara cewek ketawa dari jendela lo. Ngeri tahu, aku makin paranoid. Di kamar, aku melihat tali pocong yang kuikat di dalam laci terus bergerak sendiri. Seperti meronta. Seperti hidup. Sinta kini semakin menyeramkan. Dia kadang menggigit tangannya sendiri sampai berdarah, lalu menciumku dengan darah di bibirnya. Dia sering menyebut nama Resti, padahal dia tidak tahu siapa itu. Mas. Resti bilang kamu ganteng. Siapa Resti? Sin? Cewek di mimpi aku, yang duduk di dalam peti. Dia temanku. Sekarang aku kembali ke rumah Mbah Karto. Tapi rumahnya kini sepi. Gelap. Bahkan kerah hitam penjaganya tak terlihat. Pagar bambunya roboh. Dupa sudah tidak menyala. Tapi saat aku hendak pergi, seseorang memanggil, jangan datang lagi ke sini. Le, Mbah, bantu aku. Ini semua sudah kelewatan. Aku gak sanggup lagi. Mbah Karto keluar dari balik kebun belakang, tubuhnya lebih kurus dari sebelumnya. Wajahnya pucat, seperti orang yang habis sakit berat. Kau pikir bisa main-main dengan tali pocong? Itu bukan sekadar pengikat cinta. Itu perjanjian antara arwah dan jiwa. Tapi kenapa dia gila? Karena kamu terlalu banyak dendam. Energinya liar. Resti itu bukan perempuan biasa. Dia meninggal karena bunuh diri di bawah tekanan gaib. Arwahnya haus pengakuan. Dan sekarang, dia menempel pada Sinta. Aku terdiam. Kalau kau lepaskan ikatan ini, satu dari kalian harus mati. Maksudnya, Mbah? Arwahnya butuh wadah. Kalau bukan Sinta, bisa jadi kamu. Sore harinya, aku menerima video dari nomor tak dikenal. Isinya, Sinta. Berjalan ke tengah makam tempat Resti dimakamkan. Dia hanya mengenakan baju tidur lusuh, dan dalam video itu, dia menari. Menari dengan tangan berlumur darah. Di sekelilingnya, tanah-tanah makam seperti bergerak. Di akhir video, dia melihat ke kamera dan berkata, aku dan Resti, sudah satu. Kamu harus ikut kami, Mas. Aku langsung lari ke makam itu. Tapi saat sampai, tak ada siapa-siapa. Hanya bunga-bunga tabur yang berserakan. Dan sebuah tali pocong tergantung di dahan pohon Kamboja. Ujungnya melilit boneka kain yang dulu kupakai saat ritual. Sekarang, aku tak tahu lagi siapa aku. Aku takut pada bayanganku sendiri. Sinta sudah tidak bisa diajak bicara. Dia hanya menatapku sambil berkata, Mas, kita sudah menikah di dunia lain. Jangan tinggalkan aku. Dan tiap malam, tali pocong itu kini melilit kakiku saat aku tidur. Aku bisa merasakannya merayap pelan, seperti ular. Di cermin, aku mulai melihat Resti berdiri di belakangku. Selalu tersenyum. Selalu memanggil, Mas Aldi, selamat datang di sisi kami. Kamu pikir cinta bisa kau kendalikan dengan ilmu? Tidak. Cinta bukan untuk dipaksa. Tapi dendam bisa membuat cinta berubah jadi kematian. Aku menulis ini dalam keadaan hampir tak sadar. Kadang aku tak tahu, jam berapa sekarang? Hari apa? Apakah ini malam atau pagi? Karena semua yang kulihat hanyalah Sinta. Wajahnya. Matanya. Tertawa dan menangis silih berganti. Dan Resti. Arwah itu tidak pernah pergi. Bahkan saat aku tutup mata, dia ada. Sinta sudah tidak waras. Sudah 3 malam berturut-turut Sinta tidur di kamar kosku tanpa seizin siapapun. Kadang aku bangun di tengah malam dan mendapati dia duduk di pojok ruangan, telanjang, menggambar sesuatu di dinding pakai darah dari lukanya sendiri. Gambar itu selalu sama, wajah perempuan bermata putih polos dan senyum lebar. Kadang dia menyanyi lagu anak-anak. Kadang dia menjerit dan memanggil namaku sambil mencakar-cakar wajahnya. Pernah suatu malam, dia memeluk erat dan berbisik di telingaku, kalau kamu ninggalin aku bakal masuk ke tubuh cewek lain dan gantian bunuh kamu. Tanganku gemetar saat menyentuhnya. Jantungku seperti diremas. Aku tahu, ini bukan Sinta lagi.
Ini bukan cinta. Ini kutukan. Kunjungan terakhir ke Mbah Karto, aku mencoba mengakhiri semua ini. Aku kembali ke Dusun Karangnongko. Tapi kali ini suasananya berbeda. Rumah Mbah Karto hancur. Pintu-pintunya hangus. Lantainya penuh jelaga. Bau gosong tercium dari kejauhan. Dan di belakang rumah, warga berkumpul. Ternyata Mbah Karto gantung diri. Dia ditemukan tergantung di atas pohon kelapa, dengan tubuh melepuh seperti habis dibakar. Lidahnya menjulur panjang, dan di dadanya, tertulis dengan arang, "Jangan main-main dengan tali pocong, darah harus dibayar darah." Aku syok. Tubuhku lemas. Aku hanya bisa terduduk. Satu-satunya orang yang mengerti ini, sudah mati. Kamar kosku kini seperti neraka kecil. Bau amis menyengat setiap malam. Dinding berubah warna. Lantai kadang terasa lengket seperti darah. Teman sekamarku, Arif, akhirnya pindah. Dia bilang, "Gue gak kuat, Di. Malam-malam gue lihat lo duduk di lantai, ngelihatin tembok sambil ketawa. Lo ngelihatin cewek yang gak ada. Padahal aku gak sadar pernah melakukannya. Aku mencoba membakar tali pocong itu. Tapi api tak bisa menyentuhnya. Tali itu malah mengeluarkan bau anyir menyengat, dan terdengar jeritan perempuan setiap kali mendekatinya dengan korek. Warga mulai mencurigai kehadiran Sinta yang makin hari makin gila. Dia pernah ditemukan di kuburan tengah malam, menggali tanah dengan tangan telanjang. Pernah juga tertangkap CCTV masuk ke warung, mengambil pisau, lalu tertawa melihat dirinya di cermin selama 1 jam. Orang-orang bilang aku pesugihan. Ada yang melapor ke RT. Aku jadi bahan bisik-bisik. Suatu malam, aku mendengar suara kerumunan di luar kos. Itu kamarnya. Dia yang nyantet cewek itu. Tangkap dia. Bawa ke Pak Ustaz. Aku kabur lewat belakang. Lari ke tengah hutan. Ke tempat yang bahkan GPS pun tak bisa menjangkaunya. Di hutan itu, aku bertemu dengan Mak Uti, seorang nenek tua penjaga hutan makam keramat. Dia tinggal sendirian. Melihatku lusuh dan ketakutan, dia hanya berkata, "Kau yang bawa arwah Resti keluar dari tanahnya, ya?" Saya, gak tahu apa-apa lagi. Dia bukan arwah biasa, Nak. Dia bunuh diri bukan karena gagal masuk kampus. Dia korban ritual pesugihan. Dijadikan tumbal oleh bapaknya sendiri. Tapi dia memberontak. Makanya arwahnya dendam. Dan kau, membuka pintu baginya. Aku terduduk. Kalau kau tak menyerahkan tubuhmu, dia akan ambil tubuh perempuan itu, sampai habis nyawanya. Bagaimana cara mengakhirinya? Kau harus kembalikan tali pocong itu ke kuburan Resti. Tapi bukan sekadar dikubur. Harus dengan darah. Darahmu. Saat aku pulang dari hutan, aku mendapat kabar bahwa Sinta dirawat di RSJ, rumah sakit jiwa. Dia ditemukan tak sadarkan diri di pemakaman, dengan kuku-kuku mencakar tanah. Tubuhnya kurus kering. Rambutnya rontok. Matanya kosong. Saat aku datang ke ruangannya, dia menoleh perlahan, lalu tersenyum. "Kamu telat, Mas?" "Resti udah masuk, aku udah bukan Sinta." Lalu dia tertawa. Tertawa keras. Menggelegar. Dan tiba-tiba, seluruh lampu ruangan padam. Tidak ada yang benar-benar hilang dalam dunia gaib. Hanya berpindah dari satu tubuh ke tubuh lain. Dari satu dendam ke dendam lain. Sinta kini hanya tinggal jasad yang bernafas. Tubuhnya digerakkan oleh sesuatu yang bukan dirinya. Sorot matanya kosong. Senyumnya terlalu lebar untuk manusia. Dan ketika dia menatapku, aku tahu. Yang bicara bukan dia. Tapi Resti. Wajah asli di balik pocong hari itu, aku duduk di bangku rumah sakit jiwa, hanya beberapa langkah dari ruangan isolasi tempat Sinta dikurung. Dokter menyebutnya, psikosis ekstrim akibat trauma. Tapi aku tahu itu bukan trauma. Itu kutukan. Sinta sudah bukan manusia biasa. Dia makan dengan tangan, seperti binatang. Menyobek-nyobek daging ayam mentah sambil tertawa. Kadang menggaruk dinding sampai jarinya berdarah, lalu menjilatinya sendiri. Dan setiap kali aku datang, dia berkata, "Mas, tali itu belum kau kembalikan." Lalu ia menyanyi.
Lagu yang sama seperti suara dalam mimpiku. Tali di kepala, tali di leher. Kalau kau buka, aku yang datang. Kembali ke kuburan Resti malam itu, aku putuskan untuk menyelesaikan semuanya. Aku ambil tali pocong itu, yang kini baunya seperti bangkai basi, dan kembali ke makam Resti. Di tempat pertama kali aku menggali peti terkutuk itu. Aku bawa kembang 7 rupa. Dupa. Silet. Dan air kelapa. Langit mendung. Angin keras. Bulan tertutup awan. Aku berdiri di depan makam itu dan berteriak, "Resti! Aku kembalikan ini. Lepaskan Sinta." Tidak ada jawaban. Hanya angin yang berputar cepat. Tanah mulai bergoyang. Aku buka sedikit makamnya dan menguburkan tali itu kembali di atas peti kayu tua yang dulu aku bongkar. Lalu aku iris pergelangan tanganku. Meneteskan darah ke tanah. Ini darahku. Aku tebus semuanya. Aku yang salah, tiba-tiba tanah itu retak. Asap hitam muncul dari sela-sela retakan. Dan, aku melihatnya. Sosok perempuan berpakaian putih lusuh, rambut panjang menutupi wajah, berdiri di balik pohon Kamboja. "Mas, aku gak mau sendiri," dia maju. Perlahan. Menjulurkan tangan pucatnya ke arahku. Aku tidak bisa lari. Kaki seperti membatu. Tangannya dingin. Lalu membelai pipiku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajah asli Resti. Wajahnya hancur. Separuh rusak seperti melepuh. Matanya hitam dan berlinang darah. "Kau yang membangunkanku, kau pula yang harus menemaniku." Tubuhku, jiwaku, atau nyawaku, suara itu menggema di telingaku bahkan saat dia sudah menghilang. Dan saat aku bangun, aku sudah terbaring di rumah sakit. Tanganku penuh perban. Di sampingku, seorang perawat berkata, "Kamu pingsan di kuburan, Nak." Ditemukan oleh warga. "Apa kamu coba bunuh diri?" Aku tak menjawab. Tapi aku tahu. Bukan aku yang kembali dari kuburan itu. Sesuatu telah masuk ke dalam tubuhku. Sejak malam itu, aku tak bisa melihat bayangan diriku di cermin. Aku tidak bisa tidur tanpa mendengar suara perempuan bernyanyi di telingaku. Aku sering terbangun di tengah malam, dan menyadari tanganku penuh tanah dan kukuku berdarah. Dan kadang, aku bicara dengan suara perempuan. Suara yang bukan milikku. Jika kau membaca tulisan ini, mungkin aku sudah tidak ada. Atau mungkin aku ada. Tapi bukan sebagai diriku lagi. Sinta masih hidup. Tapi pikirannya hancur. Dia tak akan pernah kembali seperti dulu. Dan semua itu salahku. Cinta, tak bisa dipaksa. Tapi dendam bisa memaksamu membayar segalanya. Aku menulis ini sebagai pengakuan. Sebelum aku melakukan sesuatu yang tak bisa dibatalkan. Sebelum tubuhku sepenuhnya bukan milikku. Sebelum Resti mengambil alih sepenuhnya.